Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pemirsa majelis kitab Al-Hikam ini, kita masih di dalam bab salat sebenarnya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala meluruskan permintaan Rasulullah SAW atas usul Nabiullah Musa alaihissalam agar 50 kali sehari semalam kewajiban sholat itu kemudian hanya berakhir kemudian menjadi 5 kali. 5 kali sehari semalam. Nah, inilah salah satu cara sebenarnya Allah mencintai hamba-hambanya. Kenapa? Karena tahu bahwa hambanya ini lemah secara fisik maupun secara psikologis. Maka beliau mengawali bismillahirrahmanirrahim. Alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadaha. Allah itu tahu adanya kelemahan di dalam dirimu. Lemah kita ini. Kemudian maka jumlah sholat itu diminimalisir dari jumlah banyak menjadi sedikit. Jadi 5 kali sehari. 5 kali sehari itu pun banyak orang yang harus diperintah, harus diancam dan seterusnya, baru dia mau sholat dan seterusnya. Nah ini padahal Allah memberikan 5 kali itu penuh dengan hikmah yang luar biasa. Jangan sampai itu kita lewatkan. Harus kita jalani dengan rasa terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena Anda ditakdirkan sholat. Itu yang antara lain harus kita syukuri. Yang kedua, Anda diberi kesempatan mensyukuri anugerahnya. Berupa apa? Ya berupa sholat. Yang sesungguhnya mengandung makna, hikmah, nur yang luar biasa di dalam ibadah kita ini sampai menjadikan salah satu sentral dari zikrullah di dalam ibadah sholat. Jadi kalau kita lihat pagi seseorang jangan sampai terlelap, maka subuh itu kita bangun untuk sholat agar kita tidak terlelap oleh kenyamanan tidur kita sekaligus menyongsong datangnya siang yang di sana kita pun akan melakukan aktivitas banyak sekali. Jangan pula lalai dengan aktivitas kita, zuhur kita sholat. Selesai sholat, seseorang masih melakukan transaksi ini, bekerja ini dan itu, melakukan apa saja. Menjelang sore, masuk sore, kita diwajibkan lagi sholat asar. Sholat asar, ini artinya kita sebentar lagi memasuki malam. Maka di tepian malam yang disebut maghrib, kita diwajibkan lagi sholat maghrib. Lalu sholat isya menjelang kita itu istirahat dari kepenatan seharian. Itu pun sebenarnya Allah sudah memberikan satu kemurahan luar biasa kepada kita. Sampai kemudian
kerinduan kita untuk terus-menerus bertemu Allah. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya. Belum lagi sholat duha, ada lagi sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, dan seterusnya. Ini untuk memenuhi kerinduan hamba-hambanya sebenarnya. Nah, karena itu jangan sampai kita masuk satu golongan yang disebut oleh Ibnu Athaillah, ajuba rabbuk min qaumin yusaquna ila jannati bisalasil. Tuhanmu sangat heran kepada satu kaum pada saat ada satu hamba, beberapa hambanya yang digiring ke surga dengan cara dirantai, ya, dipaksa. Maksudnya apa? Mayoritas manusia itu masuk surga itu sangat terpaksa, dipaksa betul oleh Allah masuk surga. Buktinya apa? Menjalani, menyongsong anugerah Allah, dibukakan pintu-pintu surga, itu malah malas, malah emoh, malah kadang-kadang membantah dan seterusnya. Akhirnya diwajibkan, wajib kamu sholat, wajib kamu. Itu seperti digiring dengan paksaan dari Tuhan. Padahal itu dipaksa masuk surga, sampai Tuhan heran. Ada ya, orang kepengen masuk surga, begitu dibuka pintu surganya, dia enggan memasuki surga, dia malah pilih neraka. Sampai Allah memaksa mereka dengan al-maktubat, al-wajibat, dan seterusnya. Ini. Maka wa'alima ihtiyajaka ila fadlih fakathara amdadaha. Allah tahu, ya Allah tahu rasa butuhmu kepada anugerah keutamaan Allah yang banyak sekali. Maka Allah memperbanyak anugerahnya. Jadi kenapa sholat itu sampai diwajibkan 5 kali? Itu pasti anugerahnya tidak bisa tertandingi oleh apapun rasanya. Jadi jangan sampai kita kehilangan satu waktu untuk sholat. Karena tidak akan pernah terulang. Bahkan kalau lalai, lupa, itu pun oleh Allah masih diwajibkan mengqadha. Ya, ini karena apa? Jangan sampai waktumu hilang. Itu adalah waktu spesial antara aku dan engkau. Forum majelis yang sangat istimewa. Makanya ketika sholat, jangan sampai kita kehilangan Allah. Ya, berkali-kali kita ingatkan agar kita itu terus berzikir di dalam hati kita ketika kita sedang sholat. Apapun yang Anda baca, maknai. Setiap bacaan Anda maknanya Allah, 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 sampai salam. Nah, karena apa? Itu untuk membantu kita bisa lebih beradab dengan kekhusyuan kita di hadapan Allah. Nah ini, jadi betapa besar, banyak anugerah Allah luar biasa. Makanya menjadi tidak layak, ya, tidak layak kalau kita itu suka nagih janjinya Allah, nagih pahalanya Allah, minta ganti rugi kepada Allah atas amal ibadah kita. Nah, beliau mengingatkan di sini mata tolab da'iwadun an amalin tulibta biwujudi sidqi fih. Mata tolab da'iwadun an amalin, kalau Anda meminta ganti rugi, ganti atas amal-amal Anda selama ini kepada Allah. Tuhan, saya sudah melakukan sholat 5 waktu sekian tahun. Mana pahalanya? Mana buktinya? Mana gantinya? Tulibta biwujudi sidqi fih. Anda pun nanti akan dituntut oleh Allah. Sudah benar belum amal ibadahmu itu? Kok kamu minta
nuntut aku. Kita minta mana gantinya atas zikir, baca Qur'anku, sedekahku, sholatku. Loh, sudah benar belum? Nanti kalau digitukan oleh Allah, kita nggak punya argumen apa-apa di hadapan Allah. Jangan sampai Allah menuntut kita. Itu artinya Allah kembali menuntut dengan keadilannya. Lah, kalau sudah keadilan Allah yang bicara, maka nol semua diri kita ini. Kosong semua. Khusyukmu mana, ikhlasmu mana, ridhomu mana, tawakalmu mana, syukurmu mana ketika kamu lagi sholat. Nah, ya, dari situ jangan pernah menuntut Allah. Menuntut Allah. Apalagi menimbang ibadah-ibadah, amal ibadah kita ini dengan sekadar selesainya problema, berubahnya nasib, kesejahteraan, kenikmatan lain dan seterusnya. Itu tidak menghargai besarnya anugerah Allah kepada kita. Ya, itu wayakfil muribah wujdanus salamah. Bagi orang-orang yang masih meragukan Allah, cukuplah bahwa Anda ini selamat. Dunia akhirat itu sudah sangat untung banget. Kok masih minta yang lain? Diberi selamat dunia akhirat itu sudah luar biasa. Ya, jadi ini yang bahkan kita jangan sampai juga menuntut pahala kita besok. Tuhan, di akhirat mbok saya nanti begini, anuku harus begini, terus jangan. Diberi selamat itu sudah luar biasa. Artinya siapapun yang tidak menuntut Allah, itu berarti dia kenal dengan siapa dirinya, kehambaannya dan seterusnya. Pasti orang malah selamat gitu. La tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala anal amala angkana lahu qabila. Jadi satu, janganlah Anda menuntut ganti rugi atas amal yang sesungguhnya Anda tidak berbuat apa-apa. Jadi masa kita itu nggak berbuat apa-apa lah, nuntut gaji kepada bos gitu ya, kerja juga enggak. Pokoknya tidak melakukan apa-apa kok nuntut. Itu kan sangat-sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Kenapa? Kita ini lastalahu fa'ila. Sesungguhnya amal ibadah yang kamu lakukan itu bukan kamu sebenarnya. Itu bukan dari dirimu. Bukan kinerjamu sebenarnya. Oh, itu semua ciptaan Allah. Tiba-tiba Anda klaim lastalahu fa'ila. Anda tidak berhak mengklaim bahwa Anda lah yang dari awal sampai akhir penuh kinerjaku, amaliyahku ini. Kalau Allah tidak memberi anugerah kepadamu, kamu pasti tidak bisa beribadah. Nah, ini digarisbawahi. Jadi ibadah itu akibat. Akibat apa? Akibat anugerahnya Allah. Bukan ibadah mencari anugerah, bukan. Ayo, kita harus didekonstruksi seperti itu cara berpikir kita. Yakfi amil jazai laka ala amali angkana lahu qabila. Cukup balasan Allah itu kepadamu bahwa seluruh amaliyahmu itu diterima. Itu sudah lebih dari, bahkan rasanya lebih dari surga rasanya gitu. Bahkan hakikat surga ya diterima itu tadi di dunia ini. Nah, ini jadi ini semua adalah bagaimana Allah memberi pilihan. Ya, Allah itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan Anda dan wa ma ta'malun, dan apa yang Anda amalkan itu ciptaan Allah juga.
bukan ciptaanmu, jadi kamu nggak bisa menuntut balas sebenarnya. Ngamal ciptaan Allah kok dituntut gitu. Nah ini, jadi dengan begitu kita akan lebih sabar, lebih mudah berlapang dada terhadap hidup ini, dan ikhlas ketika beribadah, ketika sholat, ketika melakukan apa saja dengan hati yang ketulusan dan seterusnya. Ini jadi kalau Allah kita sadari bahwa Allah itu menciptakan amal, maka kita jangan bersandar pada ciptaannya. Bersandarlah kepada penciptanya, pencipta amal yaitu Allah. Maka indikator cara kita mengetahui lah itu ya, apakah sebenarnya Allah sedang memberi anugerah kepada kita apa enggak saat ini. Nah, beliau melanjutkan, idza arada ay yudhiru fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Ketika Allah hendak memberi, menampakkan ya anugerahnya kepadamu. Manusia itu kan serba kepengin kepo bahasanya, termasuk kepo kepada Allah. Aku ini engkau beri anugerah enggak ya hari ini? Mana wujud penampakan anugerah itu dan seterusnya. Nah, makanya di sini beliau menjawab khalaqa wa nasaba ilaik. Allah menciptakan amal dan mengaitkan amal itu padamu. Itu tanda Allah memberi anugerah. Oh, pas zuhur aku diberi anugerah enggak ya? Kalau Allah menciptakan amaliyah sholat, lalu dikaitkan sholat itu kepada kamu, tiba-tiba kamu bisa sholat, itulah tampilan tampaknya ekspresi anugerahnya Allah. Jadi jangan sampai orang berbicara anugerah itu menjadi materialis, menjadi sesuatu yang sangat tampak. Nah, ini akhirnya manusia kejebak. Orang yang beribadah dengan motivasi-motivasi materialisme, maka dia biasanya lebih banyak menuntut Tuhan. Dia akan balik dituntut oleh Tuhan nanti. Nah, ini ya, ini perlu kita renungkan ya. Bahkan kalau Allah ingin menampakkan apakah aku ini sedang diseksa misalnya, ya maka Allah menciptakan apa? Ibadah, menciptakan perilaku maksiat diberikan kepadamu. Apa mau kita ditakdirkan diberi maksiat oleh Allah? Itu berarti sebenarnya Anda sedang diseksa ketika itu. Maka mari kita lari kepada Allah, fafirru ilallah. Aku lebih ingin ditampakkan anugerahmu Allah. Ya sudah, wujudkan itu, tampilan itu dalam bentuk apa? Ubudiyah Anda. Nah, itu ya. Jadi ini apa ya? Kita ini diberi oleh Allah hal-hal yang juga kalau kita berdoa yang juga diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para solihin. Kalau kita menjalani apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya kita sedang berada dalam atmosfer anugerah yang luar biasa. Jadi kan menjadi mengherankan ketika orang diberi anugerah malah lari, malah males,
malah minta bukti yang lain. Ini namanya ngajari Gusti Allah. Gusti Allah kok diajari. Ya. Jadi karena itu anugerahnya Allah, bahkan itu bukan karena ibadah kita. Ibadah kita itu akibat anugerah Allah. Itu berkali-kali kita ingatkan itu. Ya, ini mari dari mulai sholat kita, zikir kita, istiqomah kita, perbuatan baik kita yang lain-lain, wujudkan sebagai rasa cintamu karena engkau diberi anugerah oleh Allah. Bagaimana Allah gak cinta kepadamu? Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Ini hikmah yang cukup pendek tapi luar biasa maknanya, yang menjadi pelajaran berhari-hari untuk masa depan kita. Ila yaumil qiyamah, ya, terus menerus kita di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.